Oke, aku opening dulu ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh. Ta 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 ta. Yuk, ta 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 ta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat-sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Masih dalam tema PSBB, social distancing, physical distancing, dan apalah itu. Buat yang nggak penting-penting banget, tetap di rumah aja. Iya, tetap di rumah, jangan keluar-keluar rumah, kecuali memang harus bekerja atau membeli kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya silahkan keluar rumah, tapi jangan lupa buat jaga kesehatan, pakai masker dan lain-lainnya. Oke, nah di episode kali ini gue baru kenal. Jadi dia ini seorang wanita, ya bisa kita bilang dia sudah cukup duluan berkarir dari gue gitu. Dia udah punya blog, dia udah punya podcast, dia udah punya apa lagi ya? Ya yang gue tahu baru itu sih. Twitter dia juga rame, dia suka nge-tweet kata-kata gitu yang cendekiawan gitulah, pokoknya kata-kata puitis gitulah. Nah, gue mau kenalin ke kalian. Jadi dia ini sebenarnya temen gue. Gimana ya? Iya, jadi gue punya teman. Nah, teman gue ini ya itu tadi yang gue jelasin, dia punya podcast, dia punya blog segala macam gitu loh. Dan dia sering ngebahas soal cinta-cintaan. Jadi gue rasa kalau kalian sering patah hati atau sering butuh quote-quote tentang cinta, kayaknya kalian bisa deh mampir ke blognya dia, ke twitternya dia, atau dengerin podcastnya dia. Nanti gue taruh linknya di bawah di deskripsi, blognya, twitternya, dan segala macamnya gitu. Nah, gue mau kenalin, namanya Lofi. Hai Lofi. Halo. Iya, itu dia tuh. Suaranya gimana gitu kan, manis-manis gimana gitu kan. Bisa aja. Hai Lofi, apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah. Oke. Lagi Lagi sibuk apa sekarang? Idi. Sekarang nggak ngapa-ngapain sih. Oh iya, ini jam 11 malam juga sih ya. Kamu nggak mungkin ngapa-ngapain juga lah ya. Ya benar banget. Oh iya, kamu kuliah kan ya? Ya kuliah Kuliah di mana? di UNED. Universitas Jember. Oh iya. Paling timur. Iya benar di ujung banget itu. Tapi nggak ujung-ujung banget lah ya. Jurusan apa? Iya, kenapa? Jurusan pendidikan. Oh iya? Bahasa Sastra Indonesia. Wah, keren. Aduh, gue ngomongnya harus bener nih. SPOK-nya tidak boleh salah, tidak boleh susunannya salah, tidak boleh, harus menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus ada polisi bahasa di sini. Oh iya. Udah lama nggak kuliah nih. Iya, sebulan ada nggak sih kuliah online? Sebulan. Iya benar banget, sebulan. Tapi lancar nggak kuliah online selama ini, lancar nggak? Lancar sih, tapi kendalanya ya jaringan. Oh iya, jelas. Semua orang semua mahasiswa mungkin sedang mengalami kendala-kendala itu ya, yang lagi kuliah online tuh pasti kendalanya salah satunya di jaringan dan kuota, bos. Ya, biasanya kendalanya di situ. Biasanya agak berat kuota gitu kan. Tapi kenapa ya mahasiswa tuh, nggak semua sih, ini beberapa mahasiswa yang pernah cerita ke aku gitu. Mereka tuh selalu merelakan kuotanya terbuang untuk video call dengan pacarnya atau gebetannya, tapi giliran kuotanya terbuang untuk pendidikannya, mereka tuh selalu marah-marah ya. Kenapa ya? Kamu tahu nggak? Bener banget. Padahal pengeluaran kuota pas kuliah itu nggak banyak-banyak banget. Iya kan? Iya kan? Karena biasanya di kosan pakai wifi ya nggak? Benar banget. Biasanya kan kuota paling kalau buat lagi di kampus atau lagi keluar main gitu kan paling kepakainya di situ-situ doang kan? Iya. Tapi sekarang nggak ada wifi kan, jadi iya, pakai semua pas iya kuota. Sih, agak berat sih memang. Tapi kenapa ya mereka tuh selalu mengeluh gitu, kayak
Anjir, berjam-jam kuliah online, video call gitu kan, ngabisin kuota. Tapi kalau video call sama pacar, sama gebetan tuh selalu betah. Kenapa ya? Kamu punya jawaban tentang itu nggak? Kayaknya nggak punya jawabannya deh, karena nggak ada gebetan atau apa. Oh. Guys, kalau Buka kartu kan kayak gini. dia single guys, jadi kalau kalian mau mencoba, siapa tahu ta'aruf atau memperkenalkan diri kalian, bisa DM aja ya guys ya. Anjir, promosi gitu ya. Ngomong-ngomongin soal pengalaman nih, apa sih yang aku kan tahu nih, kamu udah punya blog, kamu udah punya podcast sama Twitter gitu kan. Berawalnya dari mana sih bisa bikin ketiganya itu gitu, dan kamu bisa memberikan quote-quote cinta itu berawalnya dari mana sih? Berat banget tuh ya. Ih, berat banget bos. Banget. Jadi awalnya itu sebelum blog, sebelum podcast itu Twitter dulu. Sebenarnya bikin Twitter itu dulu banget pas zaman SMP deh kayaknya. Oh iya, udah selama itu kamu main Twitter? Jadi main Twitter itu udah dari SMP kan. Dulu kan cuma bisa apa sih? Cuma bisa-bisaan aja gitu. Bisa-bisaan punya gitu kan. Iya. Dulu masih zaman yang pakai itu loh, mention RT kayak gitu ya. Oh iya, paham. Ngikutin nggak sih? Iya. Nah kayak gitu. Jadi dulu tuh cuman bikin-bikin aja. Nah udah gitu udah nggak pakai kan, karena Twitter jarang, lebih apa, banyak pengguna Facebook waktu itu. Iya, zaman bener. Facebook zaman alay-alay banget tuh kan. Iya bener. Zaman paling alay pasti di Facebook udah. Nah di Facebook itu kan, jadi Twitter cuman berapa hari, pakai itu cuman berapa hari. Oh iya. Udah gitu vakum lah, nggak pernah main Twitter. Cuman buka cuma sesekali gitu lah. Nah terus, nah ini yang mulai apa, aktif Twitter lagi itu 2018 ya kayaknya. Oh 2 tahun yang lalu. Jadi udah lama main Twitter tuh kan. Akhirnya ya balik lagi, asik lagi main Twitter gitu. Akhirnya ya terus pak sampai sekarang. Dan biasanya apa sih yang kamu lampiasin di Twitter tuh, apa biasanya? Kalau dulu sih masih apa ya? Ya sambat-sambatan gitulah. Iya, bacotan nggak penting kayak gitu-gitu kan biasa di Twitter. Ini aku lihat follower kamu di Twitter udah banyak banget loh, udah 81.000 loh. Keren loh. Itu ya banyak sekarang banget. udah segitu. Itu Tapi dulu pas awal lagi main Twitter itu masih 300-an deh kayaknya, 300-an followers gitu. Oh ya. Terus mulai bertumbuh. Iya, jadi mulai bertumbuhnya tuh sejak kapan? ya ada deh waktu itu ada tweet yang mungkin Banyak viral bisa jadi. Oh iya. Akhirnya ya dikit-dikit follow ya. Dari situ terus akhirnya ya bikin apa ya, kata-kata di Twitter yang ya tweet-tweet yang nggak penting sih sebenarnya, tapi banyak ngeluarin keluh kesah, misalnya tentang mahasiswa kayak gitu-gitulah. Dan akhirnya lama-lama gitu kan, mendalami passion, akhirnya bikin kata-kata yang ya itu tadi, kata-kata galau lah, Iya. kayak gitulah. Apa? Tapi kalau kulihat ini apa ya? Sejurus lah ya, sejurusan dengan kamu lah ya kan. Kamu sekarang lagi mendalami ilmu pendidikan bahasa Indonesia gitu kan. Dan sekarang kamu pun bermain dengan pakai kata-kata bahasa Indonesia yang baku dan apa ya? Mungkin itu juga jadi banyak mewakili keresahan-keresahan orang-orang di luar sana gitu kan. Bukan bahasa Indonesia yang baku seperti itu sih, karena apa ya, kalau misalnya di Twitter gitu kan, tuh pakai bahasa Indonesia yang baku, jadinya aneh gitu. Oh iya? Jadi ya nggak aneh sih, tapi kayak
ya gimana ya? Kurang biasa gitu ya. Kayak Benar. lidah tuh agak gimana gitu ya. Lebih ke sastra sih. Oke. Kan juga jurusan benar. sastra juga Oh, kan. iya, Jadi benar, ya benar, mungkin nyambung gitulah. Iya sih, masih nyambung. Nah, kalau blog itu dari kapan? Kalau blog ini masih baru sih, masih Oh, iya? tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Masih berapa bulan ya bikin blog tuh, awal-awal sekitar Oktober deh, masih Oktober, masih berapa bulan itu lah. Iya. Berarti baru dong ya? Baru. Berarti selama ini kamu di Twitter doang kan ya? Bikin kata-katanya Iya. segala macamnya. Oh, iya. Tapi berani nulis di blog itu baru Oktober itu. Nah, itu di blog kamu biasanya kamu tulis apa? Kan itu tentunya lebih panjang dong dari tulisan yang ada di Twitter. Iya, lebih panjang. Biasanya tulisan-tulisan di blog itu aku tulis apa ya? Ya, kata-kata galau gitulah. Iya. Apakah kisah seseorang gitu yang kamu tulis di situ, atau kisah temanmu yang kamu wakili di situ, atau gimana? Sebenarnya tulisan aku ini inginnya mewakili banyak orang. Oke. Tapi berhubung ada beberapa yang pengalaman pribadi, ya udahlah. Mungkin pengalaman pribadiku ini juga orang lain alami gitu. Oh iya, benar. Contohnya seperti apa? Sebenarnya awal-awal tuh masih pakai puisi-puisi gitu. Oh iya. Jadi puisi, cerpen gitu. Tapi cerpen masih satu sih. Dan ini blog kamu bikin sendiri dari awal? Kamu bikin bener-bener bikin dari awal gitu, maksudnya kayak ngedesain blognya kayak gimana apa segala macamnya gitu? Iya benar. Keren. Nyoba sendiri gitu lah. Keren. Aku tidak bisa seperti itu. Wow, banyak juga ya yang udah kamu tulis. Enggak sih, masih berapa? Untuk kamu yang belum aku tahu itu apa? Itu tentang apa nih? Aku baca satu nih. Untuk kamu yang belum aku tahu. Apa tuh? Oh, itu. Kepada laki-laki yang nanti akan kutemani hidupnya. Goks. Jika nanti semesta telah mempertemukan kamu dan aku, setelahnya kamu akan selalu melihat perempuan dengan hal-hal yang belum kamu tahu tentangnya. Oh iya benar. Itu aduh. Malu banget kalau misalnya dibacain itu. Kenapa gitu? Kalau ini sih bukan keresahan sih. Tapi lebih ke? Iya, apa ya? Menceritakan diri sendiri dengan masa depan kali ya. Berangan-angan ya. Bener banget, berangan-angan. Oke. Berarti tidak semuanya selalu serta-merta berdasarkan pengalaman yang sudah kamu lalui, tapi ada beberapa yang kamu tulis itu harapan kamu di masa depan lah, seperti itu gitulah ya. Kurang lebih gitu ya. Iya, benar. Nah, iya. Sebenarnya ada popular post ini kan, itu yang paling suka dibaca. Itu judul ya. Kehilangan. Di sini ada kehilangan yang menyenangkan. Nah, ini salah satu pengalaman kamu. Kebayang nggak sih kehilangan yang menyenangkan? Enggak, aku sama sekali nggak kebayang. Jadi ini posisinya kita sedang merasakan kehilangan seseorang, tapi di satu sisi senang. Gimana? Inspirasinya dari mana gitu? Aku nggak paham. Jadi dari kalimat pertama. Oke. Kehilangan tak sepenuhnya membuat patah. Oke. Jadi tulisan ini intinya itu membahas tentang kita ingin berpisah dengan seseorang, tapi tertahan gitu. Tertahan. Ngerti gak sih? Tertahan. Tertahan karena keadaan, mungkin ya, karena suatu keadaan yang dimana akan banyak
pemikiran kalau nanti gue kehilangan dia, ntar gimana ya gitu, tertahan oleh pemikiran seperti itu. Iya. Merasa tidak mampu kalau misalkan tidak bersamanya gitu. Bener banget, anjir. Aduh. Dalam banget bos. Tapi sekarang ini kamu sudah bisa merelakannya. Nih, coba buka yang kesabaranku punya durasi. Wow, Wah, ini berhubungan juga gak sih? Oh ya? Ini baru diupload ya, Maret 26 2020. Tugasku ini juga yang paling banyak. Tugasku telah selesai, mencoba memahami, mendampingi dan menyeimbangi sikapmu. Bukan hal yang mudah bertahan di atas kekecauan ini, terus memaksa membaikkan keadaan yang sebenarnya ku sendiri tersiksa terus-menerus bertahan di ujung luka. Oh, fuck. Anjir, ini dalam banget, bos. Wow. Kamu iya, aku mau tanya. Kamu bisa nulis gimana? Kamu bisa nulis ini? Kan biasanya aku punya beberapa teman yang memang suka nulis dan suka bikin sesuatu atau gambar gitu, atau dia ngelukis. Biasanya ada jam-jam tertentu atau jam-jam atau ada waktu-waktu tertentu dia bisa menuangkan semua ide-ide yang ada di pikirannya atau keresahan-keresahan yang ada di pikirannya. Ini kamu setiap nulis tuh ada punya jam-jam tertentu nggak sih, kayak misalkan pagi atau saat-saat senja gitu kan sambil minum kopi? Anak indie dong. Iya, anak indie banget gitu kan. Kamu ada waktu-waktu tertentu nggak? Enggak sih, kalau aku biasanya ada inspirasi itu tiba-tiba datang gitu. Jadi misalnya aku lagi kuliah nih, lagi ngampus nih ya, terus tiba-tiba ada kata-kata datang tuh. Tuh ya udah, jadi kata-kata itu aku simpan dulu, misal di note kan, tercatat. Terus tadi dikembangin kayak gitu. Kalau ngembangin biasanya ya pas malam sih. Biasanya itu berawal dari apa sih, kayak berawal dari ide gagasan dulu baru abis itu kamu kembangin, atau memang itu sudah terangkai semua di dalam note kamu gitu? Biasanya di note itu cuman inti dari entar yang aku tulis nih apaan, jadi nanti dikembangin gitu jadi satu tulisan yang lumayan banyak kayak gitu lah. Aku kan sama sekali buta tentang blog ya. Nah, blog itu cara kita mengelolanya gimana? Maksudnya gimana ya? Iya, cara kita mantaunya gitu, kayak mungkin harus ada beberapa kali refresh tampilan blognya, atau ya kurang lebih gitulah. Maksudnya kayak gimana cara ngembanginnya biar orang tuh tertarik baca gitu loh. Sebenarnya dari awal itu kan aku nulis di sini itu cuman cuma pengen nuangin isi kepala aja gitu, nggak ada pikiran buat ntar harus orang harus baca nih tulisan ini, enggak sih. Jadi cuma pengen nuangin isi kepala aja di sana. Dan kebetulan juga ada Twitter kan yang juga pengikutnya banyak, jadi sekali-sekali promosiin lah di sana gitu. Ternyata banyak orang yang suka sepengalaman. Dibilangnya sepengalaman. Bisa mewakili mereka gitu. Iya. Tapi memang di dunia aslinya atau di keseharian kamu tuh kamu memang sepuitis itu orangnya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi puitis kalau di kehidupan sehari-hari itu nggak ada menampilkan puitis sama sekali. Kamu baca Wiranegara nggak sih? Wiranegara belum. Dia kan stand up comedian juga ya, dan dia pernah ngerilis buku gitu kan tahun kemarin. Ngerilis buku tahun kemarin gitu, dan bukunya bagus banget menurutku, dan itu kata-katanya keren banget asli. Penggunaan diksi-diksinya tuh keren banget, dan katanya kamu lagi nulis buku ya? Wah, spoiler di sini nih. Bisa dikasih bocoran nggak tuh sama pengikut-pengikutmu, atau apa kamu manggil mereka apa? Sahabat kah atau
ya penikmat karya muka. Kalau buku masih proses, Oke. masih proses sih. Ya. Semoga aja insya Allah segera terbit. Doain juga. Amin. Guys, kalau Lofi punya buku kalian harus beli, pokoknya nggak boleh beli yang bajakan. Wajib. Harus beli di toko buku terdekat, bukan di toko material. Salah. Kalau beli di toko material. Nah, aku mau tanya nih. Apakah nulis ini jadi salah satu self healing kamu atau ada cara lain kamu untuk melakukan self healing? Nulis salah satunya sih. Jadi apa ya, bisa nulis meskipun itu pengalamannya bukan sama dia gitu kan. Tapi bisa melegakan lah dengan menulis. Karena gini, jadi menulis itu menurut aku itu sebaik-baiknya cara ketika kita nggak bisa menyuarakan atau iya, nggak bisa apa ya, ya menyuarakan itu tadi sih. Jadi nggak bisa menyuarakan pikiran sama perasaan kita gitu. Jadi lewat menulis kita bisa gitu. Oke. Kayak gitu sih. Kalau boleh nebak, kamu tuh bukan orang yang gampang curhat ke orang lain, ya nggak sih? Bener banget. kamu makanya jadi aku nangkapnya di sini kamu nulis tuh ini salah satu media curhat kamu, ya nggak? Iya, bener banget. Iya. Terus kalau sampai ada ini kan, ada orang yang misalnya nanya, kenapa sih nggak mau cerita gitu? Susah banget cerita ke orang gitu kan? Karena sebenarnya cerita ke orang gitu, aku takut ketergantungan gitu, tau nggak sih? Iya, ngerti. Jadi takutnya kamu kalau misalkan ada pengalaman yang menyakitkan lagi, kamu selalu cerita dan kamu selalu butuh orang itu, ya nggak? Jadi kamu lebih milih mendem sendiri, ya nggak? Atau ngeluarin lewat tulis, gitu sih. Tapi tapi salut sih, maksudnya ada benernya juga sih. Nggak melulu kita harus selalu curhat ke orang lain untuk melampiaskan apa yang kita rasakan. Nah, tapi pinternya kamu, kalau aku lihat, kenapa kamu nulis? Karena kamu bisa curhat, tapi dengan cara eksplisit gitu. Jadi secara tersirat gitu dan tidak gamblang, ya nggak sih? Tapi terkadang gitu ada sesuatu hal yang aku tuliskan, nah itu kan biasanya aku publish. Nah, ketika tulisan itu mungkin dibaca atau ya dilihat, ya pasti dibaca kan sama orang yang mungkin ada dalam tulisanku itu tuh kayak mau kayak gitu. Oh ya, emang kalau di blog kita bisa lihat siapa aja yang baca ya? Bukan, kalau misalnya di blog itu kan, ya atau aku nggak tahu sih itu dia baca atau enggak, tapi yakin aja gitu. Mungkin dia baca kayak gitu sih. Nah, kan apa ya, kamu udah sering nulis, kamu udah sering nge-tweet di Twitter. Ada nggak sih beberapa orang yang suka nitip, Love, aku punya cerita gini nih, atau ada orang yang cerita ke kamu terus akhirnya kamu tweetkan atau kamu tulis di blog gitu, ada nggak? Ada sih. Ya? Ada teman yang bahkan kemarin aku juga bahas di podcast loh. Oh iya? Yang mana? Ada judulnya yang friendzone di podcast ada. Iya. Jadi itu bukan pengalaman aku, karena aku juga nggak pernah friendzone kan. Iya, jelas. Jadi aku ambil dari pengalaman teman, karena dia minta bikinin dong tulisan yang tentang gue kayak gini kayak gitu. Gue kan udah tahu kan ceritanya dia kayak gimana. Nah, dia pengen ditulisin gitu. Soalnya dari beberapa tulisan yang aku tulis itu selalu gila, kenapa sama banget sih kayak gitu. Memang gue banget sih kayak gitu. Iya, paham. Jadi dia pengen dikhususkan gitu. Itu tentang cerita gue aja dah. Ya, aku beberapa kali mencoba untuk melakukan menulis gitu kan. Tapi aku selalu nggak pede sama hasil tulisanku gitu, karena ya entah itu mungkin bukan jalanku di sana atau bukan bakatku di sana gitu kan, karena
apa ya, nggak enak aja. Jadi aku lebih enak ngobrol gini, sharing gitu kan tentang apapun, ngalur ngidul apapun segala macam, tapi aku bisa lega gitu dengan itu gitu. Tapi ya memang sih jatuhnya jadi kayak ketergantungan, tapi apa ya, alhamdulillahnya aku bisa mengontrol itu loh. Jadi nggak melulu apapun aku harus ceritain ya, meskipun ada beberapa yang apa ya akhirnya aku ceritain juga ke orang sih, tapi kayak jadi nggak mudah curhat juga. Jadi sebenarnya aku juga bukan orang yang gampang curhat, tapi curhat gimana ya, ya curhat tapi nggak semuanya dicurhatin, gimana ya gitulah pokoknya. Iya bener-bener, jadi selektif gitu ya. Nah karena takutnya gini, apa ya, aku curhat ke dia nih, mungkin dia orang jadi aku tuh kalau curhat selalu ke orang yang bener-bener aku percaya gitu loh. Jadi kalau aku memang belum percaya banget sama tuh orang, aku nggak akan pernah curhat gitu ataupun minta saran ke orang itu gitu loh. Nah, iya benar-benar. Karena apa ya? Karena aku takut kalau aku asal curhat, terus ntar dia ceritain lagi ke temennya, nyampe lagi ke temennya, terus nyampe ke orang yang aku curhatin gitu loh, kan jadinya nggak enak. Jadinya yang harusnya dia nggak tahu, jadi dianya tahu kan. Jadi ya itu sih kelemahannya kita curhat sama orang, bukan curhat dengan kalau curhat dengan tulisan kan apa ya, ya mungkin orang-orang bisa nebak-nebak ini siapa ya, kita sendiri ya. Iya, kita sendiri yang tahu. Kalau curhat lewat langsung gitu kan jadi ya gitulah. Lebih banyak orang taunya daripada orang jaga rahasia yang kita punya gitu. Jadi kalau lewat tulisan tuh orang bisa nebak-nebak nih gimana sih. Tapi kebanyakan yang misalnya baca tulisan kita ya teman gitu, ini pengalaman pribadi atau ini buat ini kayak gitu sih. Ya karena teman-teman dekatmu ya kan yang nebak itu kan. Padahal kadang nggak terlalu teman dekat sih nanya kayak gitu. Love, cuma sekedar ketawa aja. Love, kamu cerita si ini ya di sini ya gitu ya, pasti gitu ya. Iya anjir banget tuh. Apa ya, orang yang tidak mudah curhat seperti kamu pasti sesekali tetap curhat dong. Ada nggak sih temen ya yang kamu sering banget curhatin gitu? Ada, pasti ada. Oh ya? Jadi ada teman sih yang apa ya, bukan Rani kan? Dia dengerin. Bukan. Rani, kamu di blacklist. Rani, kamu di blacklist. Ada teman yang apa ya, yang aku cerita apapun ke dia, itu jawaban dia, maksudnya respon dia itu sesuai dengan ekspektasi ya, gimana tuh? Oh ya? Selalu gitu. Jadi ketika biasanya kan ada orang yang misalnya curhat gitu kan, terus malah dicurhatin balik atau respon kayak apa ya, berasa kayak diceramain gitu. Terus dia ngeceramain kayak gitu-gitu. Itu paling gimana sih, bikin down banget sih kalau kayak gitu. Berarti jadi ada temen yang bener-bener aku percaya, dia setiap aku cerita gitu kan, dia selalu jadi pendengar yang baik, dan selalu respon dia itu sesuai ekspektasi aku gitu. Ya mungkin karena itu orang udah sefrekuensi sama kamu juga kali ya. Apa ya, kayak bisa jadi terkadang tuh kita kayak cuma pengen curhat tapi lu tuh nggak usah ngomel gitu, ya nggak sih? Jadi kayak iya bener banget, kita tuh cuma butuh didengerin aja. Iya gitu. Lu nggak perlu ceramah, lu tuh cukup dengerin gitu loh. Tapi itu susah sih, nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya bener. Karena biasanya tuh kayak apa ya, kayak kita cerita ke orang, terus orang itu tuh jadi pengen terlibat di dalam cerita itu gitu loh. Aku sering banget nemu orang kayak gitu. Jadi aku curhat sama orang nih, nah orang ini tuh pengen terlibat gitu loh, pengen tahu apa sampai ujungnya tuh pengen tahu gitu loh. Kadang gimana ya sama orang-orang kayak gitu. Ngeselin banget sih kayak gitu. Tapi kadang ada kalau misalnya yang cerita gitu ya, tuh dia apa ya, bikin
adem kayak gitu tuh pasti ada gitu. Dan apa ya, kalau misalnya cerita ke dia gitu, nah dia tuh bikin tenang lagi, itu pasti nanti bisa diulangin nih cerita ke orang ini kayak gitu. Oh iya iya iya. Ya itu aja, sekian buat yang, terima kasih buat yang udah dengerin sampai sekarang. Salam pos 69.